Halo teman-teman, nama saya Hana. Pada minggu ini, saya akan menjelaskan tentang menggunakan teknologi informasi untuk menjalankan e-commerce. E-commerce di sini adalah kegiatan jual beli atau proses transaksi bisnis. Nah, dalam artian luas ini, e-commerce adalah transaksi bisnis yang menggunakan akses jaringan, sistem berbasis komputer, dan antarmuka sebuah browser web. E-commerce di luar batas perusahaan ada dua. Yang pertama business to customer dan yang kedua business to business. Business to customer ini mengacu pada transaksi antara pembisnis dan konsumen akhir produk. Contohnya itu toko eceran ke konsumen. Kemudian yang kedua business to business. Business to business ini mengacu pada transaksi antara pembisnis di mana tidak ada pihak yang menjadi konsumen akhir. Contohnya dari produsen ke distributor. Ada beberapa manfaat dan kendala dalam e-commerce. Manfaat yang diharapkan dari e-commerce itu ada 3. Yang pertama, perbaikan layanan pelanggan sebelum, selama, dan setelah penjualan. Kemudian yang kedua, perbaikan hubungan dengan pemasok dan komunitas keuangan. Dan yang terakhir, peningkatan imbal hasil atas pemegang saham dan investasi pemilik. Yang selanjutnya ada kendala dari e-commerce. Yang pertama ada biaya yang tinggi. Biaya yang tinggi ini akan menurun karena adanya hukum Murray yang meramalkan bahwa ada penggandaan kekuatan komputer setiap 18 bulan yang akan menyebabkan biaya e-commerce ini menurun. Kemudian yang selanjutnya ada kekhawatiran akan masalah keamanan, dan yang terakhir adalah peranti lunak yang belum tersedia. Selanjutnya, intelijensi bisnis atau business intelligence. Ini merupakan aktivitas pengumpulan informasi mengenai unsur-unsur dalam lingkungan yang berinteraksi dengan perusahaan. Yang pertama ada basis data eksternal. Perusahaan tidak harus mengumpulkan informasi lingkungannya sendiri. Ada sejumlah basis data komersial yang memberikan informasi mengenai hampir semua subjek. Salah satu contohnya LexisNexis atau www.lexisnexis.com. LexisNexis ini menyediakan informasi mengenai hukum, keuangan, dan pemerintah dari berbagai macam sumber. Kemudian ada mesin pencari, merupakan suatu program komputer khusus yang menanyakan satu kata atau kelompok kata kepada pengguna untuk dicari. Kemudian program ini mencari isi dari situs web apakah kata-kata tersebut terdapat di situs web tersebut. Selanjutnya, ada strategi e-commerce dan sistem interorganisasional. Sistem interorganisasional ini merupakan suatu kombinasi perusahaan-perusahaan yang terkait, sehingga mereka berfungsi sebagai satu sistem tunggal yang bekerja sama untuk mencapai sebuah tujuan bersama. Nah, ada 2 manfaatnya. Yang pertama, efisiensi komparatif. Para mitra bisnis dapat memproduksi barang dan jasa dengan tingkat efisiensi yang lebih tinggi dan memberikan barang dan jasa itu dengan biaya yang lebih murah kepada konsumen. Nah, ada 2 efisiensinya. Yang pertama, efisiensi internal. Ini meliputi perbaikan operasi dalam perusahaan itu sendiri. Nah, perbaikan ini memungkinkan perusahaan untuk mengumpulkan dan menganalisis data dengan cepat dan mengambil keputusan dengan cara yang lebih cepat lagi. Kemudian ada efisiensi interorganisasional. Ini meliputi perbaikan yang diperoleh dari kerjasama dengan perusahaan-perusahaan lain. Nah, perbaikan ini memungkinkan perusahaan untuk menawarkan lebih banyak produk dan jasa, melayani lebih banyak pelanggan, dan mengumpulkan data lingkungan dengan cara yang mudah. Kemudian, manfaat yang kedua ada kekuatan penawaran. Ini merupakan kemampuan perusahaan untuk menyelesaikan perselisihan antara pemasok dan pelanggannya demi keuntungan perusahaan itu sendiri. Nah, kekuatan ini diambil dari 3 area dasar. Yang pertama, fitur produk yang unik. Yang kedua, menurunkan biaya yang berhubungan dengan penelitian. Dan yang ketiga, meningkatkan biaya perpindahan. Kemudian strategi selanjutnya ada Electronic Data Interchange atau EDI.
Ini merupakan data dalam bentuk yang terstruktur dan dapat dibaca mesin secara langsung dari komputer ke komputer di antara beberapa perusahaan. Kemudian ada extranet, cara lain dari membuat suatu IaaS yang memungkinkan dibaginya informasi berbasis komputer yang sensitif dengan perusahaan lain dengan menggunakan teknologi informasi yang pada umumnya dihubungkan dengan internet. Kemudian EDI ini dijalankan karena beberapa pengaruh. Yang pertama, itu ada tekanan kompetitif. Ketika perusahaan berada dalam suatu posisi yang buruk terhadap para pesaingnya atau ketika asosiasi industri atau perdagangan memberikan tekanan yang kuat. Kemudian ada penggunaan kekuasaan. Ini terjadi ketika perusahaan dapat memaksakan kekuasaannya pada anggota lain dan ini akan proaktif menerapkan IaaS-nya. Kemudian yang selanjutnya kebutuhan internal. Terjadi ketika perusahaan sadar bahwa partisipasi IaaS merupakan cara untuk meningkatkan operasinya, maka ia akan memilih proaktif. Yang terakhir, dukungan manajemen puncak. Tanpa melihat perusahaan bertindak reaktif ataupun proaktif, dukungan manajemen puncak ini selalu akan mempengaruhi sebuah keputusan. Di sini ada manfaat langsung maupun tidak langsung dari sistem interorganisasional. Manfaat langsungnya diantaranya ada mengurangi kesalahan, menurunkan biaya, meningkatkan efisiensi operasional. Kemudian manfaat tidak langsungnya, yang pertama meningkatkan kemampuan untuk bersaing, kemudian memperbaiki hubungan dengan sekutu dagang, dan yang terakhir memperbaiki layanan pelanggan. Selanjutnya ada strategi business to customer untuk e-commerce. Di sini produk digital. Beberapa produk dan jasa tertentu akan dikirimkan kepada pelanggan melalui internet. Contohnya itu seperti lagu, album, film, ataupun produk serupa itu dapat dibeli dari web. Kemudian jasa juga dapat dikirimkan melalui internet. Selanjutnya ada produk fisik. Ini merupakan barang-barang fisik yang tidak dapat dikonsumsi melalui web. Sebagai gantinya harus dikirimkan ke pelanggan. Kemudian penjualan maya versus campuran. Penjualan maya atau penjualan virtual ini merupakan perusahaan yang tidak memiliki toko secara fisik dan hanya virtual saja. Kemudian sedangkan penjualan campuran itu terjadi ketika perusahaan memiliki keduanya. Dia memiliki toko secara fisik dan juga secara virtual. Nah, ini menjadi tempat konsumen untuk membeli produknya. Langkah e-commerce berikutnya. Di sini ada perdagangan bergerak atau mobile commerce atau m-commerce. Ini merupakan penggunaan telepon seluler dan asisten digital pribadi untuk melakukan e-commerce nirkabel. Kemudian ada nirkabel berkelas bisnis di semua tempat. Komunikasi nirkabel yang kecepatannya cukup memadai melalui penyedia jasa komunikasi yang sama dengan telepon seluler akan memungkinkan terciptanya komputasi nirkabel berkelas bisnis hampir di semua tempat. E-commerce di sini tidak akan mungkin terjadi tanpa adanya jaringan yang menghubungkan pelanggan dengan organisasinya. Ini yang dinamakan internet. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan teknologi e-commerce. Kelebihan teknologi e-commerce. Yang pertama itu, struktur teknologi informasi ini universal dan mudah digunakan. Kemudian terjadinya komunikasi langsung antara penjual dengan pembeli. Pelayanannya 24 jam, menyediakan seluruh saluran yang berhubungan, dan juga pembayarannya menjadi lebih mudah. Kemudian kekurangannya diantaranya produk asli ini tidak sesuai dengan gambar yang ditampilkan di website. Kemudian juga rawan penipuan. Dan yang terakhir, hanya mengandalkan teknologi dan informasi yang kuat. Jika teknologinya tidak kuat, maka tidak bisa menggunakan e-commerce. Ataupun jaringannya lemah, itu tidak bisa menggunakan e-commerce. Nah, sekian materi dari saya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Sampai jumpa minggu depan.